Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka. Bagaimana? Apakah sekarang sudah ACC atau belum untuk karirnya? Sudah lulus atau belum? Nah, pada saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul baik di dalam YouTube maupun media yang lain. Oke, untuk pertanyaan pertama ini dari Ibu Pepi yang menanyakan 10 referensi itu bagaimana? Jadi namanya referensi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to refer, yang artinya adalah merujuk. Ibu diharuskan untuk merujuk atau mencari acuan yang berasal dari jurnal maupun dari buku. Dalam UT aturannya adalah minimal ibu harus merujuk 5 jurnal dan 5 buku. Yang keduanya baik jurnal maupun buku itu harus 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2024 maka paling lama tahunnya adalah 2014. Itu Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, ini dari Bu Ari Putri Setioningrum yang bertanya, apa bedanya Turnitin dan drill bit? Terima kasih. Nah, jadi untuk keduanya ini sama-sama merupakan tool atau alat bantu untuk mengecek plagiarisme. Jadi ada banyak ya Ibu untuk mengecek. Nah, yang digunakan oleh UT itu pada semester lalu itu menggunakan Turnitin, dan untuk mulai semester sekarang itu menggunakan drill bit. Itu semuanya sama Bu, cuma jenisnya saja yang berbeda. Untuk pertanyaan ketiga, ini ada dari Bu Camsi. Bu, judul saya di komentar spasi 1, maksudnya gimana sih Bu? Saya nggak paham. Judulnya kan ukuran 14, terus kalau lebih dari sebaris di spasi. Terus kalau di spasi 1 kan dia ngikutin ukuran 14 kan? Nah, jadi Ibu yang dimaksud satu spasi adalah line spacingnya Bu. Jadi jarak antara baris pertama dengan baris kedua itu satu spasi. Tapi untuk yang 14, iya tetap 14 itu adalah font size-nya. Nah, kalau font size tetap Bu di 14 untuk judulnya. Seperti itu Ibu. Pertanyaan keempat, ini dari user. Bu, saya karilnya tugas 4 tidak bisa dibuka. Itu Ibu kenapa ya? Kurang 10 hari lagi waktunya. Nah, untuk tugas 4 yang belum bisa terbuka, itu kemungkinannya adalah pembimbing dari Bapak atau Ibu belum menilai di bagian kelayakan draft karya ilmiahnya. Jadi di tugas 3, pembimbing itu harus memberikan penilaian dulu supaya mahasiswa bisa lanjut ke tugas 4. Untuk pertanyaan kelima, ini dari Bu Selvi dan juga Bu Suci. Saya jadikan satu karena pertanyaannya mirip. Jadi intinya adalah kalau Bu Selvi itu nilai dari dosennya itu adalah 79,90 dan Turnitinnya 9%. Apakah lulus Bu? Insya Allah lulus Bu Selvi. Terus untuk selanjutnya ada Bu Suci, nilainya 76 dengan similarity-nya itu 20%. Apakah lulus? Untuk Bu Suci juga insya Allah lulus. Next, dari Bu Dewi, saya tidak bisa masuk ke tugas 4, padahal tugas 3 sudah saya sempurnakan, mohon penjelasan. Jadi ini sama seperti kasusnya yang pertanyaan sebelumnya, itu kemungkinan adalah draftnya Ibu, draft kelayakannya Ibu itu belum dinilai oleh pembimbing. Sedangkan di tugas 3 itu harus dinilai dulu oleh pembimbing supaya mahasiswa bisa melanjutkan ke tugas 4. Selanjutnya lagi ini ada dari Bu Ina Kurnia. Nilainya 81,74 dengan Turnitin 30. Apakah lulus karilnya? Insya Allah lulus, yaitu dengan hasil Turnitin yang sudah di ambang batas. Jadi maksimal itu adalah 30%, tetapi masih termasuk lulus untuk Bu Ina Kurnia. Selanjutnya ada dari Tabita. Nah, similarity-nya kok nggak muncul, Kak? Nah, ini kemungkinan karena masih proses antrian. Jadi, di UT itu ada ratusan ribu mahasiswa yang mengupload ke tugas 4. Jadi, servernya bisa down, Bu atau Pak. Nah, ini nanti silakan ditunggu dulu. Nanti akan muncul similarity-nya. Jawaban saya seperti itu.
Selanjutnya ini ada Kurniawan Boy. Bu, izin bertanya, di drill bit saya skornya 29%. Apakah sudah aman, Bu? Terima kasih. Nah, untuk Bapak Kurnia, ini belum bisa ditentukan apakah Bapak lulus atau tidak karena Bapak hanya memberitahu skor drill bitnya. Sedangkan untuk penilaian tidak hanya dari skor drill bit. Jadi ada beberapa aspek penilaian untuk menentukan lulus atau tidaknya dalam mata kuliah karya ilmiah. Bapak bisa simak di cara mendapatkan nilai tinggi. Nah, itu semua poin sudah saya jelaskan. Seperti itu, Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Prisi Indah. Assalamualaikum Ibu, maaf izin bertanya, jika judul terdeteksi plagiat, apakah perlu direvisi judulnya? Kalau saran saya, jangan direvisi di bagian judul, Bu. Nah, Ibu bisa lihat dari judul sampai ke bawah, bagian saran, itu kan ada banyak ya, biasanya tuh ada banyak yang terblok, yang terindeks plagiat. Nah, Ibu bisa parafrase di bagian yang lain, misalkan di bagian pendahuluan, di bagian hasil dan pembahasan tuh ya Bu, tapi jangan judulnya. Kalau Ibu merevisi judul, otomatis nanti isinya juga harus berubah atau direvisi. Seperti itu Ibu. Selanjutnya dari Bu Nunu. Nah, Bu, hasil cek Turnitin saya 26%, apakah saya harus mengulang atau dinyatakan lulus? Nah, ini sama seperti pertanyaan yang sebelumnya, yang tadi hanya memberitahukan hasil dari drill bit-nya. Belum bisa untuk dinyatakan lulus atau tidak, karena untuk penilaian tidak hanya cek Turnitin atau drill bit saja. Jadi Ibu silahkan disimak di video terpisah yang saya sudah buatkan. Itu silahkan nanti disimak, ada poin-poin yang harus dipenuhi untuk menentukan kelulusan mata kuliah karya ilmiah. Selanjutnya pertanyaan dari Anyone. Izin bertanya Bu, tugas 4 saya telah dinilai dengan nilai 93, tetapi tugas 1, 2, 3 tidak tertera nilainya di kolom e-learning. Itu bagaimana nggih? Apakah tidak apa-apa? Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mata kuliah karya ilmiah memang sedikit berbeda dengan mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah yang lain mungkin setiap tugasnya itu dinilai, tetapi untuk karya ilmiah itu ada yang hanya diberikan feedback, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Nah, untuk tugas 3 itu nanti ada penilaian berupa penilaian kelayakan draft ilmiah. Nah, nanti untuk yang nilai akhir itu ada di tugas 4. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Karya ilmiah itu berbeda sistemnya dengan mata kuliah yang lain. Selanjutnya ini ada dari Bapak atau Ibu Icael. Ini agak panjang ya, saya baca secara cepat. Assalamualaikum, selamat siang. Izin bertanya, di panduan karil daftar pustaka harus ada minimal 5 jurnal dan 5 buku 10 tahun terakhir. Daftar pustaka saya ada 22, 17 jurnal, dan 5 buku. Namun dari 5 buku tersebut ada 1 buku yang lebih dari 10 tahun, apakah tidak apa-apa? Sementara tugas 4 mendapatkan nilai 95 dan drill bitnya 5%. Terima kasih banyak. Nah, untuk di bagian daftar pustaka, memang peraturannya itu minimal 5 sumber yang berasal dari jurnal dan 5 sumber yang berasal dari buku dengan terbitan 10 tahun terakhir. Tetapi apabila ada satu yang tidak memenuhi syarat, misalkan satu buku itu lebih dari 10 tahun, itu menurut kalau saya pribadi itu akan mengurangi di bagian penilaiannya saja. Jadi masih tetap bisa ditolerir. Karena nanti penilaian di bagian daftar pustaka itu ada beberapa. Jadi ada yang sesuai, sangat sesuai, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Nanti Bapak atau Ibu itu mendapatkan poin yang tidak sangat sesuai dan juga tidak sesuai di bawahnya itu. Lanjut dari Lapri. Bu, mau tanya di tugas 4 kan kita masih boleh untuk revisi jika plagiasinya tinggi. Nah, itu ada batasan minimal berapa kali perbaikan nggak ya Bu? Soalnya saya sudah lebih dari 3 kali melakukan perbaikannya. Nah, ini aturannya kalau misalkan Bapak atau Ibu itu mengupload di e-learning, untuk upload di tugas 4 itu adalah 3 kali. Tetapi dari Kaprodinya itu ada info kalau misalkan lebih dari 3 kali. Tapi konsekuensinya adalah hasil cek drill bitnya itu nanti akan lebih lama. Seperti itu Bapak atau Ibu.
Lanjut lagi dari Bigpedia. Bu, nilainya ada di sebelah mana ya? Jadi untuk nilai mata kuliah karya ilmiah nanti ada di tugas 4. Setelah tugas 4 Bapak atau Ibu dikumpulkan, nanti ada kolom penilaian. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menemukan nilainya. Pertanyaan dari Mas Pupah, apabila sudah mengunggah tugas 4, ternyata plagiatnya lebih dari 30 akan tetapi belum dinilai. Apakah bisa diedit pengajuan tugasnya? Apakah berpengaruh dengan 3 kesempatan pengajuan tugas 4 itu, Bu? Tolong pencerahannya. Jadi kalau misalkan Bapak itu sudah mengunggah di tugas 4 dan plagiasinya lebih dari 30, memang diwajibkan untuk merevisi. Karena apa? Karena syarat kelulusan itu hasil dari plagiasinya itu adalah 30%. Tetapi untuk pengaruh di 3 kali kesempatannya itu nanti Bapak bisa hapus dulu baru diupload lagi, Pak. Pertanyaan dari Ibu Selvi, bagaimana kita tahu kita lulus atau tidaknya? Apakah berdasarkan plagiatnya? Nah, ini jawabannya tidak hanya dari plagiatnya, tetapi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya itu ada di video terpisah yang saya buat, jadi tips mendapatkan nilai tinggi pada mata kuliah Karil. Judulnya itu kalau tidak salah ya Ibu, jadi bisa simak secara keseluruhan nanti Ibu bisa tahu. Di antaranya itu adalah jumlah halaman, terus cara menarik kesimpulan, terus ada dari plagiasinya, ada dari daftar pustakanya ada berapa, dan lain sebagainya Ibu di sana ada saya jelaskan secara lengkap. Lanjut dari Ibu Nona, itu ada Bunda mau tanya, mau unggah ulang tugas 4 karena unggah pertama tingkat similarity-nya itu 33% dan mau unggah ulang tapi tidak bisa hapus judul abstrak dan kata kunci karena filenya tidak ada, tapi muncul harus ditulis selesai. Anda sudah melakukan aktivitas ini, mohon penjelasannya. Jadi kalau Ibu akan mengunggah ulang di tugas 4, memang dari dulu itu tidak bisa untuk mengganti yang namanya itu judul abstrak dan juga keyword atau kata kuncinya. Jadi saran saya, Ibu fokuskan ke artikelnya saja. Jadi unggah ulang artikelnya, nah tunggu hasil Turnitinnya keluar atau drill bitnya. Nah itu yang lebih utama Ibu, karena tugas 4 itu yang dilihat adalah untuk mengecek similarity-nya. Selain dari nanti kontennya dilihat oleh dosen pembimbing. Gitu Ibu, jadi fokuskan saja ke artikelnya ya. Selanjutnya ada dari Polisi YouTube. Assalamualaikum Bu, kalau daftar pustaka terkena Turnitin berarti harus diparafrase juga ya Bu. Nah ini kalau saran dari saya tidak Bapak, jadi kalau misalkan untuk daftar pustaka tidak usah diparafrase. Kalau misalkan daftar pustaka kan sudah ada aturannya ya, cara menulisnya bagaimana, apa saja yang harus tertera di dalam daftar pustaka. Jadi kalau saran saya, Bapak parafrase di bagian yang lain. Oke, dari dari Ibu Cahya Anggraini. Bu, apakah penentu kelulusan Karil ada di tugas 4? Soalnya tutor saya cuma memberi nilai tugas 3 dan 4, katanya tugas 1 dan 2 hanya syarat masuk tugas selanjutnya. Benar nggak Bu? Mohon jawabannya. Iya Bu, jadi kalau misalkan tugas 1 dan 2 itu nanti bukan nilai tetapi diberikan feedback oleh pembimbingnya. Nah, tugas 3 nanti ada penilaian. Penilaian itu maksudnya adalah penilaian untuk kelayakan draft yang Ibu buat. Untuk yang keempat itu nanti dinilai secara keseluruhan. Next, ini ada dari Bapak atau Ibu Neza. Izin bertanya, untuk Karil berapa minimal nilai untuk kelulusan Karil? Kalau misalkan Karil itu dari segi nilai minimal adalah 75, itu syarat dari kelulusan. Minimal, itu minimal ya Bapak Ibu, jadi 75. Dan pertanyaan yang terakhir dari Ari Putri Setioningrum. Kak, izin bertanya, apabila kita punya karya ilmiah yang sudah dipublikasikan, apakah yang disubmit di tugas 4 yang sudah dipublikasikan atau file yang biasa? Jawabannya adalah yang sudah dipublikasikan karena kakak atau ibunya ini sudah memiliki karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Jadi diikuti saja di tugas 4 itu kan ada 2 ya, yang atas untuk yang belum pernah mempublikasikan, yang bawah itu yang sudah mempublikasikan. Ada perbedaan yang diupload. Diikuti saja kakak atau ibu
sesuai dengan yang sudah dipublikasikan oleh ibu atau kakak. Terima kasih untuk waktunya untuk menyimak video yang sangat panjang ini, karena kalau misalkan saya menjawab di kolom komentar sepertinya akan panjang dan mungkin banyak yang tidak terjawab, jadi saya jawab di video. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya, dan semoga di mata kuliah karya ilmiah Bapak dan Ibu lulus dengan nilai terbaik sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.